Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina wa maulana wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-imam as-sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Hasani fi kitabil khasaisil ummah Muhammadiyah ila an gala thalithan ja'alahum ummatan wasata wa min khasaisi hadhil ummah annahum humul ummatul wasat wa annahum humus syuhada 'alan nasi binassil Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وقد جاء ذكر هذه المنقبة والخصوصية في أثناء الكلام عن القبلة كما قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم قال بعدها وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan istiqomah kita setiap malam Selasa. Kita akan mengupas tentang yaitu keutamaan khususiyah yang hanya dimiliki oleh umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau memulai daripada pembahasannya yaitu dijadikannya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan. Di antara kekhususan umat ini, mereka ini adalah umat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas perbuatan orang-orang yang mana ini sudah nas ada di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah setelah kami jadikan kalian sebagai umat Islam, kami kata Allah Subhanahu wa taala jadikan juga kalian sebagai umat pertengahan. Apa maksudnya umat pertengahan? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian nanti menjadi saksi-saksi yang akan bersaksi atas perbuatan orang-orang yaitu di zaman umat-umat terdahulu. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nanti setelah kalian bersaksi, yang akan menjadi saksi penguat kalian wahai umat Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi untuk kalian. Dan ini kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 143 ini di tengah-tengah, yaitu sebelumnya ayat tentang perpindahan kiblat. Maksudnya apa? Wahasilul amr, kesimpulannya annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil Madinatil Munawwarah bi Baitul Maqdis. Jadi dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini lahirnya di kota Mekah. Beliau ini menghadap kiblatnya ke Ka'bah yang dibangun oleh datuk beliau Nabi Ibrahim serta putranya Nabi Allah Ismail alaihi wasallam. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ketika sampai di kota Madinatul Munawwarah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah didapatkan orang-orang Madinah itu bermacam-macam. Ada orang muslim mukmin, ada orang munafik yang pura-pura, ada juga orang-orang kafir kaum Yahudi. Ngapain orang Yahudi ada di Madinah? Ternyata orang Yahudi sudah tahu bahwasannya Yathrib, nama kota Madinah dulu, ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman, sehingga mereka banyak menamakan anak-anak mereka, anak-anak bayi mereka dengan nama Muhammad. Sampai di kitab Khawasil Madaniyah, Syekh Al-Imam Al-Qurdi menyebutkan ada 15 nama bayi namanya Muhammad, tapi binnya beda. Kenapa? Karena mereka berharap agar cucu mereka, anak mereka menjadi Rasulullah khataman nabiyyin. Ternyata
Khatamun Nabiyyin ini datang dari kota Mekah yang bernama Sayyiduna Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sampai di Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata menghadap kiblatnya kemana? Ke arah Baitul Maqdis, Yerusalem yang ada di Palestina, tempat markasnya kaum Yahudi. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi membuli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih, yang ngaku-ngaku namanya Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, sebagai rasul, yang mengaku agama Islam, ternyata kiblatnya kemana? Kiblatnya sama-sama dengan kita. Kalau misalnya kiblatnya sama dengan kita hari ini, besok agamanya bakal sama dengan kita, agama Yahudi. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sakit hatinya. Maka apa yang terjadi? Wa kana yukthiru du'a wal ibtihala an yuwajjiha ilal Ka'bah allati hiya qiblatu Ibrahim alaihi salam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak, yaitu berdoa, memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu yang namanya Ka'bah menjadi kiblatnya kaum muslimin. Dipindahin tuh kiblat dari Baitul Maqdis menuju yaitu Masjidil Haram. Dan ini berlangsung bukan cuman instan, tetapi lama hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki khususiyah. Beliau ini lahir di kota Mekah hari apa hadirin? Hari Senin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu hari Senin. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah sampai di kota Madinatul Munawwarah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia hari Senin, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Makanya nggak ada haulnya Nabi Muhammad, yang ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dari tanggal 12 Rabiul Awal itu memohon, wajahnya naik ke atas langit, turun lagi, naik lagi ke atas langit, mohon turun lagi. Dan ini berlangsung bukan sebentar hadirin, tapi terus sampai tahun berikutnya, sampai bulan Sya'ban, sampai nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, setelah menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 17 bulan 3 hari, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya apa? Beliau, kata Sayyid Muhammad, fa ujiba ila dzalika, dijawab permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa umira bitawajjuh ilal baitil atiq, dan diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kiblat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, sampai Allah turunkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat bolak-balik seringnya kamu menengadah wajahmu ke atas langit wahai Rasulullah. Dan Allah tahu keinginan Rasulullah. Fala walanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengarahkan, memalingkan wajahmu itu ke arah kiblat yang kau ridhoi, yang kau senangi, yaitu di Ka'bah, Masjidil Haram di kota Mekah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bahkan diperintahkan umatnya, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, mau di Jakarta, mau di Bogor, mau di Depok, arahkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram, yang mana di situ ada Ka'bah. Nah, ini dia. Ketika terjadi seperti itu, kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, hasala li ba'din nas min ahli nifaq wal raib wal kafarah minal yahud irtiyab wa zigh anil huda wa takhabbut wa syad. Ketika berpindah kiblat nih, ketika berpindah kiblat ini emang heboh, viral di Madinah. Kenapa? Karena selama 1 tahun 5 bulan 3 hari ngadepnya ke arah Baitul Maqdis, tiba-tiba beda, berubah. Sampai-sampai kalau antum nih berangkat umroh, amin, sama rombongan Habib Abdullah nanti ya tanggal 19 ya, HAC Group bikin umroh nih. Entar kalau antum bareng Habib Abdullah ya ke Madinah, itu ada city tour. Jangan ke kebun korma aja, jangan percetakan Quran aja. Hadir kemana? Masjid Kuba. Ada lagi tuh yang namanya Masjid Kiblaten. Pernah dengar Masjid Kiblaten? Apa itu? Masjid 2 kiblat.
Dulu para sahabat sholat di masjid itu, ketika menghadap ke Baitul Maqdis turun ayat, dikasih tahu, woi pindah kiblat, pindah kemana? Ke Ka'bah. Muter hadirin, di waktu sholat muter, di waktu sholat ngadep pertama kemana? Baitul Maqdis. Bagian berikutnya ngadep ke Ka'bah. Akhirnya diabadikan tuh masjid, jadi namanya masjid kiblatain. Akhirnya orang-orang nifak, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi ngebuli Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ini ragu, ini agama apaan? Agama kesini, ntar besok kesana, apaan ini, ajaran apa katanya? Sampai akhirnya diabadikan di dalam Al-Quran, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang safih, orang-orang yang kurang akalnya dari golongan orang-orang manusia. Ini orang-orang safih, kenapa? Karena Yahudi begitu, kalau ngabdat kiblatnya sama dikatain, agamanya sama kita. Ntar kalau beda dikatain juga, tuh agama apaan tuh, kan lucu namanya. Orangnya berarti apa? Egois. Orangnya apa? Bego. Orangnya apa? Goblok namanya. Kalau barang dikatain, nggak barang dikatain juga. Apaan kayak begini? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat orang-orang muslim memalingkan kiblat mereka dari yang mana dulu menghadap ke Baitul Maqdis? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa anzalallahu jawabahum fi qaulih. Maka Allah jawab itu ucapan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Qul, katakan wahai Rasulullah, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah itu yang ada di timur dan ada di barat, terserah Allah. Allah Tuhannya. Ini mik punya siapa? Misalnya punya ustadz, mau taruh di bawah, mau taruh dipegang, mau dikantongin, terserah. Kenapa? Dipegang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah terserah Allah memiliki kemampuannya. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Lihat bagaimana keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya aja berubah. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu berkata kepada Rasulullah, ma ra'aitu rabbaka ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Saya enggak lihat Tuhanmu wahai Rasulullah kecuali pengen buru-buru bergegas ingin menggabulkan apa yang jadi keinginanmu wahai Rasulullah. Rasulullah pengen pindah kiblat cuman ngelihat doang, wajahnya ke atas, nunduk lagi, gobul langsung. Walaupun dengan proses yang panjang tapi bakal digobul. Maka insyaallah berkahnya kita hadir istiqomah, mau hujan, mau jauh, mau dekat, hadir majlis Nurul Mustafa, insyaallah Rasulullahnya aja di bulan Sya'ban diijabah doanya oleh Allah. Semoga kita yang hadir diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, diijabah, digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala cita-cita kita di bulan Sya'ban. Semoga tahun ke depan lebih baik lagi. Semoga pandemi ini menjadi endemi. Semoga kita bisa berdakwah lagi di Jakarta, hadir di setiap tempat-tempat wilayah-wilayah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'ina 'ala siyam wal qiyam wal 'idkan minan nar ma'al qabul wal ghufran wa salhaqul lisyan wa dukhulil jinan ya aziz ya rahman. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.